Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidi Pramuka, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita punya program baru namanya Yudi Baca Quran ya. Kan ada rubrik tuh Anis baca buku, sekarang ada rubrik Yudi Baca Quran. Jadi ada 3 teknik menghafal Quran ya. Oh ya, sebelumnya untuk kita kenalkan, Quran ini tebalnya 604 halaman, terdiri dari 30 juz. 1 juz itu 20 halaman atau 10 lembar ya. Dan yang sudah menghafalkan Quran di dunia ini menurut catatan ada 4 juta orang dari penduduk muslim, itu sekitar 1 miliar ya. Jadi kalau ada usaha untuk menghilangkan Quran, misalnya seluruh platform digital tentang Quran itu dihilangkan, seluruh Quran di dunia ini dibakar ya, itu tetap Quran tidak hilang karena tersimpan ya, dalam memori 4 juta penghafal Quran di seluruh dunia. Itulah mukjizat Al-Quran. Inna anzalnahu wa inna lahu lahafizun. Kami telah turunkan Al-Quran itu dan kamilah pula yang menjaganya. Maksudnya kami di situ adalah Allah. Allah yang menurunkan Quran dan Allah juga yang menjaganya. Dan isi Quran itu terdiri dari 114 surat, dimulai dari surah Al-Fatihah, surat pertama, dan diakhiri dengan surah yang ke-114 namanya surah An-Nas ya. Dan diturunkan di 2 periode, yaitu periode Makkiyah namanya dan juga periode Madinah. Menurut ulama, periode Makkiyah itu berarti ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah, sebelum pindahnya Rasul dari Mekah dan ke Madinah, dan ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah, yaitu ketika Rasulullah setelah hijrah, itu disebut ayat-ayat Madaniyah, dan bisa diturunkan di kota Madinah ataupun di Mekah, itu tetap disebut ayat-ayat Madaniyah asal diturunkan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Dan berikutnya cara menghafal Quran ada 3 metodenya ini secara umum ya. Pertama diulang, dibaca 1 ayat demi 1 ayat. Setelah selesai 1 ayat pindah ke ayat berikutnya, dan itu cara menghafal yang lama. Tapi ada teknik yang dikembangkan oleh para penghafal Quran. 1 halaman Quran itu hendaknya yang 15 baris, 1 hafalan yang Quran pojok istilah, itu dibagi 3, ber 5 baris dibaca terus menerus 5 baris, kemudian setelah 5 baris hafal pindah ke 5 baris berikutnya. Setelah hafal 5 baris itu diulang-ulang sampai 20 kali, baru disambung 5 baris pertama yang sudah hafal disambung dengan 5 baris yang baris kedua, dan kemudian 5 baris ketiga dalam halaman yang sama itu dihafal, dibaca ulang-ulang. Dan setelah itu, setelah hafal disambung antara 5 baris pertama yang sudah dihafal disambung dengan 5 baris yang kedua, dan disambung dengan 5 baris yang ketiga. Dan itulah cara menghafal Quran yang cepat. Quran begitu menurut para penghafal Quran yang sudah berpengalaman, sehingga dia bisa mendapatkan hafalan Quran 1 kaca. 1 kaca itu 1 halaman yang terdiri dari 15 baris dengan teknik dibagi per 5 baris atau 7 baris dan 8 baris dibagi 2 kali hafalan, masing-masing hafalan 7 baris dan hafalan 8 baris. Tetapi apapun metodenya dalam menghafal Quran, yang penting adalah diulang-ulang. Moga-moga ini perkenalan bisa menambah 1
pengalaman, satu motivasi di dalam menghafal Quran 30 juz. Mari kita membaca Al-Quran 30 juz. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, maka Quran itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an, memberikan syafaat, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, memberikan bantuan kepada orang yang rajin membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, lapon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar
front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.